Ya, ternyata Arianto ini seperti keterangannya di persidangan tadi, perannya adalah diminta untuk mengambil CCTV, mengambil barang bukti CCTV yang akan dibawa untuk kemudian diduga akan dikaburkan atau dihancurkan begitu. Nah, Prof. Hipnu, ternyata Arianto ini punya peran untuk mengambil CCTV dari pos satpam di rumah Verdi Sambo. Dari keterangan Arianto ini, apa yang bisa Anda catat? Ya, Pak Arianto ini mengambil kan diminta mengambil. Hmm, Tapi dari pertanyaan tadi kan tidak tahu apa maksud mengambil. betul. Jadi tidak tahu ada suatu perbuatan pembunuhan itu nggak terjadi, nggak tahu. Dia Ya, tahunya mungkin mengambil dalam keadaan rusak atau ganti. Itu ya, ya. artinya sifat melawan hukum Pak Arianto terhadap suatu peristiwa sama sekali tidak Tidak tahu. ada ya. Tidak ada. Tapi terkait barang yang diambil atas perintah pengerusakan ada. Oke, baik. Ya benar seperti dugaan Anda berarti memang saksi ini saksi sekunder begitu ya, bukan Sekunder, saksi primer ya. ya. Iya, saksi sekunder nggak melihat sendiri dia, nggak melihat Hmm. atas suatu observasi. Dia diperintah untuk mengambil dalam rangka apa dia nggak ngerti. Ya, dalam kesaksiannya juga tadi dirinya menyebut nama Irfan Widianto Ya, seperti yang diutarakannya di persidangan yang memberikan CCTV di dalam plastik itu kepada Arianto. Yang kita ketahui Irfan Widianto ini juga merupakan terdakwa, salah satu terdakwa dalam kasus perintangan penyidikan. Ini artinya memang fakta-faktanya sudah mulai tampak begitu, memang ada keterkaitan antara 6 terdakwa kasus perintangan penyidikan dan 7 terdakwa termasuk Verdi Sambo begitu, Prof? ya, ya. Memang untuk obstruction of justice tampaknya nanti itu lebih dulu putusannya, Mas. Oke. Karena Hmm. lebih mudah orangnya jelas, kemudian perbuatan hukumnya jelas, Ya. semuanya jelas kan itu kan. Tergantung nanti sekarang karena ini sebagai bentuk penyertaan dari masing-masing terdakwa tadi, apakah masuk kualifikasi kejahatan yang diatur dalam Undang-Undang IT 3233 Mm-mm. Undang-Undang IT itu cukup berat karena terkait dengan merusak jaringan CCTV, menghilangkan dan sebagainya. Atau nanti ada yang hanya memindahkan tok seperti Ya. yang diatur di dalam pasal 221, 231 KUHP. Kalau yang kena KHP itu lebih ringan, kan 9 bulan. Ya. Kecuali rusak barang bukti yang non CCTV, itu 4 tahun. Nah, Hmm. ini peran yang kita lihat nanti. Ada yang 9 bulan, itu barang non CCTV yang hanya memindahkan. Ya. Non CCTV adalah merusak juga bisa 4 tahun. Tapi terkait dengan CCTV, HP yang merusak, memberikan suatu gangguan demikian rupa, itu Undang-Undang IT 9 tahun cukup. Bisa 9 tahun gitu ya. Iya. Ya. Lalu yang menarik Prof sebenarnya dari awal kita mengikuti proses persidangan perintangan penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua ini, ada beberapa terdakwa yang berlindung di balik peraturan Kapolri yang menyatakan tidak boleh, yang saya catat ya, kalau koreksi kalau saya salah, ini tidak boleh melawan perintah atasan. Apakah pembelaan ini berlaku dalam persidangan yang dipakai oleh beberapa terdakwa dalam kasus ini? Nah, gini Mas Radi, Ya. tidak justru kan saya juga baca perkapnya loh. Oke. Oke. Jadi suatu perintah Mhm. ketika itu perintah bertentangan dengan undang-undang, bertentangan kepatutan ditolak. Oke. Artinya masing-masing sebagai obstruction of justice dia tidak mau menolak. Harusnya dia boleh menolak loh. Ini barang bukti loh. Sedangkan kalau para terdakwa sendiri memeriksa pun harus hati-hati, harus dengan garis lain kepolisian. Begitu sudah tidak ada perubahan, harus betul-betul hati karena bernilai, karena nanti bagaimana memberikan suatu bukti itu bernilai, kekuatannya bagaimana. Ini sudah tahu, loh ini barang suatu kejahatan kok merusak. Berarti kan sudah sifat melawan hukumnya ada. Apalagi aturan sudah jelas Kapolri. Tidak boleh sepanjang perintah itu melanggar aturan, ketentuan ditolak. Oke, artinya bisa saja begitu ada perintah untuk melanggar aturan itu dari siapapun itu, baik mulai dari Verdi Sambo ataupun Hendra Kurniawan sampai ke bawahnya, bisa saja yang diminta atau disuruh untuk melawan hukum itu langsung menolak pada saat itu juga ya, Prof ya? Iya, karena ini kan Polri kan organisasi sipil, bukan Oke. organisasi militer. Militer pun hanya dalam keadaan perang itu nggak boleh menolak. Kalau dalam keadaan situasi damai ya berarti harus dijelaskan karena mungkin keliru. Kan itu loh. Ya. Ini yang harus kita pahami bersama, suatu perintah-perintah itu harus diartikan sebagai bentuk perintah-perintah yang berdasarkan pada aturan, asas kepatutan. Ya. Nah itu sepanjang itu ya harus disampaikan paling tidak disampaikan. Makanya
kalau Mas Radhi melihat terkait pembunuhannya R itu agak bagus, berani menolak, tidak kuat. Nah itu bagus kan itu loh. Ya, Ricky Rizal maksudnya ya? Ya Ricky Rizal. Ya. Ini dia diperintah pada saat itu Ferdy Sambo untuk menembak Yosua tapi menolak ya. Ya. Meskipun memang ada alasan kedekatan di balik itu. Ya. Dari Ferdy Sambo dan juga Ricky Rizal sudah kenal cukup lama pada saat mereka bertemu di Ferdy Sambo bertugas di Polres Brebes. Ya, Prof, lalu kita bahas juga soal beberapa kesaksian dari saksi-saksi yang dihadirkan di sidang obstruction of justice sebelumnya. Ini apakah sudah makin melengkapi atau masih jauh dari kata lengkap untuk membungkus perkara ini? Kalau saya melihat masih jauh. Masih jauh ya? Masih jauh. Saksi di sini adalah saksi baru memahami tentang bagaimana tadi ritme suatu persoalan, bagaimana kehidupan, bagaimana S, bagaimana P, dan sebagainya. Lo masuk bagaimana cara melakukan. Makanya dalam suatu pengungkapan suatu peristiwa itu ada beberapa pertanyaan. Sekarang yang pertanyaan itu apakah yang terjadi? Oh, pembunuhan. Kan itu Mas. Ya. Dalam konsep terjadi pembunuhan berarti kita penegak hukum mencari apa yang terjadi pembunuhan, bagaimana keluarga yang bersangkutan, bagaimana saksi yang bersangkutan. Nah, belum masuk terjadi juga nanti dengan cara apa yang dilakukan itu belum. Nah, dengan cara itu menarik nanti kalau dengan cara itu kan dengan cara tembaknya itu. Kapan itu dilakukan? Nah itu. Bila mana itu dilakukan? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu rupanya nanti akan terus mengalir di dalam pembuktian-pembuktian. Walaupun memang itu tidak urut, tapi paling tidak dari pertanyaan-pertanyaan tentang pembuktian itu menjadikan memformulasikan atas suatu peristiwa. Oh, pelakunya adalah X. Ya, ya, menarik juga untuk kita tunggu apakah nanti bisa cepat dilengkapi perkara ini oleh kesaksian-kesaksian yang dihadirkan di persidangan. Lalu, Prof, dari kasus utamanya, kasus perkara utamanya pembunuhan berencana dan juga perintangan penyidikan, sebenarnya kan kalau kita bisa klasifikasi ada beberapa saksi-saksi, kita bisa klaster lah, ada klaster ART dan juga klaster ajudan. Nah ini kalau boleh dibilang kalau obstruction of justice ini klasternya klaster kolega Ferdy Sambo begitu ya, karena dia sama-sama bekerja di institusi yang sama. Nah, namun kita lihat ada sudah tampak begitu di publik mana saja yang masih membela dalam tanda kutip ya, membela Ferdy Sambo karena mereka memang masih ada keterkaitan psikologis secara psikologis seperti ajudan dan juga ART. Tapi yang menarik adalah klaster kolega ini. Anda melihat apakah kita berbicara relasi kuasa kembali, apakah mereka ini masih dalam upaya untuk membela Ferdy Sambo atau sudah menyelamatkan dirinya masing-masing? Tapi jangan dijawab dulu, Prof Hipnu. Kita akan bahas ini setelah jeda. Tetaplah di Breaking News Kompas TV.